Bertemu lagi dengan saya, Dita, di Ekonomi Study. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai kesamaan dasar akuntansi. Are you ready? Sebelum masuk ke materi, aku mau tanya dulu nih sama kalian. Mengapa sih kita itu perlu belajar mengenai persamaan dasar akuntansi ini? Yap, betul. Karena persamaan dasar akuntansi ini merupakan dasar untuk melangkah ke dalam siklus akuntansi. Jadi, sebelum nanti kalian membuat jurnal, membuat laporan keuangan, kalian itu harus tahu dulu dan harus paham dulu mengenai persamaan dasar akuntansi ini. Oke, kita masuk ke materi ya. Apa sih yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi? Jadi, persamaan dasar akuntansi itu adalah persamaan yang menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan. Oke, misalnya di sini ada perusahaan baru. Nah, yang pertama, perusahaan itu memiliki uang kas senilai 100 juta rupiah. Nah, uang kas ini pasti ada sumber dananya kan? Nah, sumber dananya itu yang pertama dari pemilik perusahaan senilai 100 juta. Nah, jadi pemilik perusahaan itu menyetorkan dana pribadinya sebagai modal untuk perusahaan barunya. Kemudian, perusahaan itu juga memiliki kendaraan senilai 150 juta rupiah. Nah, dari mana sih sumber dananya? Dari pemilik perusahaan sebesar 50 juta rupiah dan berhutang ke dealer sebesar 100 juta rupiah. Nah, jadi pemilik perusahaan itu membayarkan DP sebesar 50 juta rupiah, nah sisanya berhutang ke dealer. Selain memiliki kendaraan, perusahaan itu juga memiliki laptop senilai 10 juta rupiah. Nah, dananya itu perusahaan berhutang ke toko amanah sebesar 10 juta rupiah untuk bisa mendapatkan laptop. Jadi, perhitungannya seperti ini. Nah, di persamaan dasar akuntansi ini, apa yang dimiliki perusahaan nilainya harus sama dengan sumber dananya. Jadi, apa yang dimiliki perusahaan disebut dengan harta atau aset, dana atau uang dari pemilik perusahaan disebut dengan modal atau ekuitas, dan kewajiban perusahaan kepada pihak lain disebut dengan hutang. Nah, dari contoh yang tadi dapat kita ketahui rumus persamaan dasar akuntansi seperti ini. Harta sama dengan utang ditambah modal. Atau kata lainnya, harta disebut dengan aset, utang disebut dengan kewajiban, dan modal disebut dengan ekuitas. Jadi, harta itu nilainya harus sama dengan utang ditambah dengan modal. Oke, kita ke materi selanjutnya. Analisis transaksi persamaan dasar akuntansi. Jadi, dalam analisis transaksi persamaan dasar akuntansi ini yang perlu kalian ingat adalah ketika menganalisis transaksi, setiap transaksi keuangan yang terjadi akan mempengaruhi sedikitnya dua jenis akun. Jadi, bukan salah satu ya, minimal dua jenis akun. Nah, untuk contoh yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2020, Tuan Andi mendirikan sebuah usaha di bidang servis sepeda motor. Nah, untuk modal awal, Tuan Andi menyetorkan uang pribadinya sebesar 10 juta rupiah ke rekening perusahaan. Nah, jadi akun yang dipengaruhi itu yang pertama ada modal, karena modal awal itu sama dengan investasi. Kemudian Tuan Andi ini menyetorkan uang pribadinya ke rekening perusahaan. Oleh karena itu menjadi milik perusahaan. Nah, segala sesuatu yang dimiliki perusahaan disebut dengan harta atau aset. Harta atau aset perusahaan dalam bentuk uang disebut dengan kas. Jadi dari sisi aset dan ekuitas itu nilainya sama. Nah, selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2020 dibeli perlengkapan secara kredit sebesar 2 juta dari toko amanah. Nah, kalau perlengkapan itu masuknya ke harta atau aset, kemudian dibelinya kredit berarti masuknya ke hutang. Nah, jadi saldo per 5 Januari itu kasnya 10 juta rupiah, perlengkapannya 2 juta rupiah,
utangnya 2 juta rupiah dan modalnya tetap 10 juta rupiah karena tidak ada penambahan. Jadi bisa dilihat ya, nilai dari aset dan kewajiban ditambah ekuitas nilainya sama atau balance. Oke, demikian pembahasan mengenai materi persamaan dasar akuntansi. Semoga mudah dipahami. See you in the next video.